Ketiga yang tak kalah pentingnya, yang sangat terang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, sesungguhnya termasuk kesempurnaan persatuan di antara kalangan umat Islam ini adalah mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita, walaupun ia adalah budak Abasi, walaupun dia adalah seorang budak. Jadi ini asal salis, pondasi yang ketiga. Nabi SAW jelaskan yang demikian ini tadi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka pondasi yang ketiga itu jamaah rahimani rahimakumullah, ta'atul waliyatul amrul muslim, taat kepada waliyatul amr muslim, ya, selama pemimpin kita itu masih muslim, ya, baik pemimpin desa, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin negara, selama dia masih muslim, ya, maka tetap kita taat kepadanya tadi, kecuali jelas-jelas berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran yang jelas. Ya, jelas dia kufur, meninggalkan sholat misalnya, ya, tidak sholat, kufur bawahan, maka yang seperti ini tercabutlah ketaatan atas pemimpin yang demikian tadi, ya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kenapa ini termasuk mempersatukan umat? Li'annahu la yatimu hadzal istima'u illa bi ta'atin waliyatul amr. Maka sesungguhnya tidak akan sempurna persatuan di kalangan umat Islam tadi kecuali dengan taat kepada waliyatul amr. Fala istima'a illa bi imam, maka tidak akan bersatu umat Islam kecuali dengan kepemimpinan. Wala imamatan, dan tidak ada kepemimpinan illa bisam'i wa ta'ah, kecuali mendengar dan taat. Fawaliul amril muslimu ja'alallahu rahmatan lil muslimin liiqamatil hudud wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa nasratil madlum minadh dhalim wa hibdul aman, ya. Karena waliyatul muslim itu Allah jadikan kepada kita pemimpin-pemimpin muslim. Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita itu sebagai rahmat, Pak, atas kita. Kenapa? Akan diterbitkannya, ditegakkannya hudud, tegakkannya hukum-hukum Islam, agar ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar, agar dia bisa menolong orang yang dizalimi, agar dia bisa menolong orang yang dizalimi dan menjaga keamatan. Maka hadza min rahmatillahi azza wa jalla wa sahabatu lamma tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bay'ahu imamahu. Maka ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan itu, kita ada pemimpin saja, ada yang memimpin kita, itu termasuk rahmat Allah. Kalau kita melihat bagaimana sahabat ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani, Pak, menguburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka telah berbaiat untuk mengangkat pemimpin yang baru. Gitulah, Pak. Maka ada istilahnya, ya, suatu negara, satu bangsa ada pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Itu jawabannya. Ya, begitulah.
Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada satupun para sahabat yang menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka membaiat pemimpin yang baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Mereka tak berani menguburkannya. Li'annahum yakshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah. Karena mereka khawatir kalau seandainya tidak ada pemimpin dalam satu negara, akan terjadilah perselisihan, akan terjadilah fitnah. Li'annahum ya'rifuna annahum la yasluhu ayya'isu wala lailatan wahidatan biduni imam li'anna hadza min dururiyatid din. Karena mereka para sahabat mengerti. Apa yang mereka mengerti, Pak? Mereka mengerti bahwasanya tidak akan hidup itu akan menjadi baik satu hari pun, satu hari satu malam jika tidak ada pemimpin. Masya Allah. Mereka ngerti satu hari saja nggak ada pemimpin, sehari semalam tidak ada pemimpin kaum muslimin, itu nggak baik kehidupan tadi. Kenapa, Pak? Karena kepemimpinan di dalam Islam itu termasuk perkara yang dururiyatuddin, perkara agama yang sangat penting. Ini, Pak. Makanya kita kalau berbicara tentang waliyatul amr itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, karena penting, Pak. Ya, oleh karenanya wala yumkinu ayyakuna hadza ila bisam'i wa ta'ah li waliyatul amr. Maka oleh karenanya tidak akan ditegakkannya kepemimpinan dalam satu negara tadi illa bisam'i wa ta'ah, kecuali kita mendengar dan taat li waliyatul amr, kepada wali amr. Pak, ya, ini sekarang ada orang-orang yang coba mengkaburkan waliyatul amr, Pak. Mereka mengatakan yang dimaksud waliyatul amr itu dalam hadis Nabi dan dalam sunnah Nabi, waliyatul amr yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia bukan waliyatul amr. Ini syubhat. Kelihatannya benar tapi salah. Apa buktinya? Bapak buka aja dalam Al-Quran surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ul rasul wa uli amri minkum. Jelas, gak ada syaratnya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa uli amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Berarti pemimpin dari kalian ada syaratnya. Allah katakan harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada enggak? Jelas Al-Quran, wa uli amri minkum, pemimpin di antara kalian. Siapa pemimpin kita yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Coba anda tanya. Gak ada. 100 pertama aja ya ikhwan. Pemimpin-pemimpin yang berpegang teguh dengan Al-Quran 100 tahun saja kata para ulama. Dari mulai zaman sahabat, dari mulai Rasulullah, sahabat, tabi'in. Setelah itu tidak ada yang berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Muncul raja-raja. Raja ini, dinasti ini, ya kan? Khalif dinasti ini, dinasti Umayyah, dinasti ini, dinasti. Tidak ada, Pak, yang berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan mutlak, Pak. Tidak ada. Kecuali 100 tahun pertama. Ya, ini banyak ditanyakan. Ya, wa uli amri minkum di situ jelas uli amri itu di antara pemimpin di antara kalian. Kalau kita muslim berarti pemimpin muslim di antara kita. Sudah jelas kita taati. Selama dia memerintahkan kepada ketaatan. Kalau dia perintah maksiat ya kita enggak taat. Maaf. Tutup masjid, maaf Pak, kami nggak taat. Nggak usah sholat, maaf Pak, ini urusan saya dengan Allah bukan dengan Bapak. Gotong royong, ya gotong royong.
taat. Ya. Jadi jangan mau kita Bapak sekalian, kita itu jelas Al-Quran mengatakan uli amri minkum, bukan harus dengan syarat Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada pemimpin yang ditaati kalau syaratnya harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan hadis Nabi nanti kita baca, walau kana abdun abasyun, walaupun hamba budak saya. Dalam Islam budak enggak boleh jadi pemimpin, Pak. Bapak boleh buka fikih apa saja, kitab fikih apa saja, syaratnya pemimpin seorang muslim itu tidak boleh diangkat dari budak. Tapi kenapa Rasul mengatakan walaupun yang memimpin kalian sebagai budak? Begitulah artinya, Pak. Kalau memang budak yang berkuasa, walaupun secara syariat pemimpin itu tidak boleh diangkat dari budak. Kalau dia memang jadi pemimpin ditakdirkan oleh Allah, kita pun harus taat walaupun tidak cocok dengan syariat mengangkatnya dari. Betul nggak? Ya kan? Betul. Ini Pak, ini bahaya kalau kita bermain-main di sini Pak. Ya, kalau kita tidak betul-betul kembali kepada para ulama, kacau kita Pak. Ya, Al-Quran sangat jelas mengatakan ba'da ta'atillahi wa ta'atir rasul la bu'da min ta'ati uli amri. Setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasul, maka kita mesti taat kepada waliyatul amr, pemimpin kita. Wa qawluhu, kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini ulama betul-betul ulama ini. Ya, alim ulama sekarang ini, termasuk anggota Lajnah Daimah Mufti Komisi Fatwa Saudi Arabia, anggota. Minkum, kata beliau dalam surah An-Nisa ini, Pak perhatikan Pak, nggak ada ahli tafsir yang mengatakan minkum ini syaratnya adalah harus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Minkum ay minal muslimin, pemimpin dari kalian yang muslimin. Dalam ini menunjukkan kepada kita anna yusratu fi waliyatul amr ayakuna musliman. Syarat dia itu bisa menjadi waliyatul amr cukup muslim Pak, cukup muslim. Kalau dia sudah muslim jadi pemimpin kita taat. Kalau kafir ya kita tarik ketaatan. Tapi dengan jelas kalau dia itu kekafirannya dengan kafir yang jelas, syaratnya cukup muslim Pak. Sekarang saya tanya sama antum, pemimpin kita itu muslim atau enggak? Hah? Muslim. Ya, jadi waktu saya pernah tadi malam saya diskusi panjang, diskusi lihat WA. Dia bilang pemerintah begini, pemerintah gini. Saya enggak tanya itu sama antum. Yang saya tanya, pemerintah kita muslim atau enggak? Entah Pak Ustadz, saya pun enggak tahu muslim atau enggak. Antum pemimpin antum enggak tahu muslim atau enggak, tapi antum tahu begini, konspirasi begini, jahatnya begini. Antum tahu pemimpin antum muslim atau tidak, antum enggak tahu. Ya. Diputarnya lagi, dibawa pemahaman liberalisme, terorisme, komunisme dan sebagainya. Itu nggak saya tanya sama Bapak. Sekarang coba jawab pertanyaan saya. Apakah pemimpin kita sekarang ini muslim atau tidak? Sampai sekarang nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Karena syarat waliyatul amr itu cukup muslim. Ya, itu Pak. Maka jangan salah Bapak-bapak sekalian, yang penting itu muslim. Ya, maka disebutkan Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bainan syafi'an da'ian bi kulli wajhin min awail bayan syar'an qadaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tentang taatnya kita kepada waliyatul amr ini dengan penjelasan yang luas, detail dari segala isi berbagai penjelasan secara syariat maupun secara qadari, ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
kan jelas. Nih contoh Nabi jelaskan ya. Dari Al-Quran surah An-Nisa udah jelas. Nih Nabi contohkan dalam hadis Nabi. Jelas nggak? Usikum. Ini antum ya, anda nggak usah jelaskan lah, anda baca teksnya aja. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'is minkum fasayara tirafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Ini Pak. Usikum bittaqwallah, kata Nabi. Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Sam'i, untuk mendengar, dan taat walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Budak tahu apa Quran Sunnah? Budak tahu apa Quran Sunnah Pak? Saya tanya. Budak itu nggak belajar dia. Ada yang bisa membaca, bisa nulis budak. Kalau bisa membaca budak itu bisa harganya agak tinggi sedikit. Budak bisa nulis, bisa apa? Jarang Pak. Ya, jelas sekali Nabi katakan, taatlah kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Jelas dalam fikih Islam seorang budak itu tak boleh dia menjadi pemimpin. Rupanya dia punya kekuatan massa, dikudeta, naik budak tadi jadi pemimpin. Gitulah ceritanya, ya kan? Wajib kita taat.